warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada siang hari ini ya kita akan melaksanakan perkuliahan terakhir ya sebelum UAS, perancangan dan pengembangan produk, di mana sebelum kita masuk ke tahap praktikum, maksudnya masuk ke tahap selanjutnya untuk membuat tugas besar, kita akan membahas tentang QFD atau Quality for Deployment. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan sebelumnya ya, kita membahas tentang conjoint analysis dari produk yang kita akan rilis ke pasar. Tapi kan sebelumnya kita buat prototipe dulu ya. Nah, di situ ada juga bagaimana kita merancang atau berpikir tentang ide-ide untuk inovasi produk yang akan kita buat. Oke, kita lanjut ke RPS-nya tadi. Nanti di sini kita akan membahas tentang definisi QFD ya. Kemudian tujuan QFD, manfaat QFD, dan proses implementasi QFD. Di dalamnya ini ada House of Quality. Kemudian nanti teknik penilaiannya adalah bagaimana teman-teman menyelesaikan tugas besar ini. Nanti masuk ke evaluasi atau ujian akhir semester. Seperti itu. Untuk nanti kita akan buat project based learning ya. Oke, seperti itu. House of Quality atau rumah dari segala kualitas gitu. Jadi kita akan membuat sebuah ibaratnya visualisasi rumah ya teman-teman. Nanti ini kan kalau rumah itu kan ini atap, ada ada pondasinya, ada bangunannya. Nanti ini bagaimana rumah ini saling terkorelasi ya, saling terkoneksi hubungan-hubungannya. Dengan rasa empati kita mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, tujuan dan fokus dari QFD pertama itu berfokus pada pelanggan. Karena bagaimanapun pelanggan adalah sumber segala informasi yang kita dapat dari produk yang kita rilis, produk yang ada di pasaran sebelumnya. Seperti itu. Apa yang mereka butuhkan, apa kekurangan dari produk-produk yang ada sebelumnya. Nah, disitulah kekurangan itu yang kita isi di dalamnya. Kemudian di dalam QFD juga, Quality for Deployment, ya, ada kolaborasi lintas departemen, di mana di lintas departemen ini adalah menyatukan tim pemasaran, teknik, dan proses produksi pabrikasi sejak awal proses pengembangan produk. Nah, dari apa? Kita meningkatkan kualitas tadi. Pertama, kita harus punya apa? Punya ide dulu. Kita dapat ada namanya voice of customer ya, VOC. Jadi dari situ, dari ide-ide itu kita memperoleh suatu pengetahuan baru gitu ya. Dari voice of customer itu kita mempunyai suatu pengetahuan baru untuk meningkatkan produk kualitas kita. Nanti dari matriks ini kan ada hitungan, ada nilai-nilai atau angka-angka. Nah, ini mengaitkan kebutuhan pelanggan nih what di sini ya, suara pelanggan, kemudian how, teknik produknya sini. Jadi nanti ada korelasinya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas. Kemudian elemen kunci. Nah, elemen kunci dari House of Quality ini adalah terdiri dari matriks relasi. Nah, matriks relasi antara customer needed ya, atau dari VOC ini, voice of customer, dengan technical kita di sini. Ini menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi parameter teknis yang dapat diukur. Nah, yang dapat diukur itu seperti apa sih? Diukur itu seperti apa? Coba Erno. Diukur itu seperti apa, Er? Bisa diukur. Berarti ada apanya dong? Oh, bisa diukur berarti ada apa di situ? Kalau bisa diukur itu, kita mengukur itu harus ada apanya sih? Hah? Coba. Abel, apa Abel? Barang bisa diukur. Nah, barang yang diukur itu ada apanya? Apa? Panjang. Ya, panjang itu disebut apa? Isinya panjang.
Iya, panjang itu ya, nilai. Harus ada nilainya baru bisa diukur kan? Panjangnya kan ada nilai. Ini kita tahu ya, ini panjang. Berapa nilainya? Nah, itu baru bisa diukur, ya kan? Misalnya 1,5 meter, nah itu ada nilainya. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, penyusunan matriks relasi. Nah, penyusunan matriks relasi, kalau kita sebut matriks berarti ada kolom, ada baris. Nah, hubungannya itu kolom dengan baris. Kemudian yang terakhir, pengujian konsep desain, melakukan analisis dan pengujian konsep desain melalui prototype. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat 3D print ya. Ini untuk salah satu fungsinya adalah membuat prototype. Ya. Nah, ini yang saya sudah print. Ini adalah mouse yang ergonomi, istilahnya seperti itu. Jadi kenapa kita desain mouse? Karena kebanyakan kan ada mouse gaming, ada mouse yang standar ya, standar office, biasa nggak pernah. Kalau yang standar kan jarang di ini. Kalau main game kan biasa berjam-jam ya, berjam-jam, jadi harus lebih ergonomis daripada mouse standar. Nah, seperti itu perbedaannya. Ada yang kita lihat biasa yang kecil banget tuh, kecil banget itu kan mouse standar aja ya, mouse biasa buat dokumen-dokumen, jadi nggak sering nyentuh itu, lebih banyak nyentuh keyboardnya. Nah, bagaimana kita membuat prototype mouse seperti ini? Jadi itu dari desain dulu. Makanya teman-teman sebelumnya belajar tentang menggambar teknik. Nah, di situ kita bagaimana nanti kita akan membuat desain sebuah produk. Sebelum kita luncurkan ke pasaran, kita bikin prototype dulu. Prototipenya untuk apa? Untuk kita menganalisis apa kekurangannya. Ya, prototype bikin 1-2. Misalnya ya saya bikin produk mouse seperti ini. Saya kasih Safi atau Erno, tolong tes ini, gimana rasanya? Setelah pemakaian 1 jam, setelah pemakaian 2 jam, gitu. Apakah masih terasa nyaman di sininya? Ya, seperti itu. Itu bisa kita bikin dulu pakai 3D print. Oke, kemudian dari proses pengembangan Hauki ini, ada dimensi kualitas produk dalam Hauki. Jadi, apa sih ukuran dari kualitas itu? Pertama, ada fiturnya, fitur tambahan yang melengkapi fungsi dasar. Handphone, itu kan fungsi dasarnya untuk menelpon aja ya. Handphone awal-awalnya. Kemudian ada fitur tambahannya, melengkapi fungsi dasar. Yaitu tadi, tersambung di internet, kita bisa komunikasi lewat internet, video call yang penting, seperti itu ya. Dan fitur-fitur, misalnya fitur untuk membaca bisa pakai e-booknya, seperti itu. Kemudian ada reliability, itu konsistensi kinerja selama masa pakai. Masa pakai penting ya. Handphone berapa jam masa pakainya. Seperti itu. Kemudian conformance itu sesuai dengan standar dan spesifikasi. Ya, biasa di handphone, misalnya handphone sudah ada spek-speknya. Ya, kita mau buat apa sih handphone kita? Buat game atau apa? Misalnya buat video vlog kayak gitu. Itu spesifikasi handphone yang baik seperti apa? Untuk gaming itu seperti apa? Jadi beda-beda ya. Untuk bergaya seperti apa? Ya, hanya untuk butuh kamera atau butuh fungsi keseluruhannya seperti apa. Kemudian durability, nah ini umur ekonomis produk, umur pakainya secara panjang, ya. Maksudnya begini, biasa kalau di handphone Android itu tiap bulan apa berapa bulan sekali itu pasti ada update sistem. Nah, ada beberapa Android yang sudah tidak bisa update ke sistem yang baru. Karena apa? Karena isi di dalamnya misalnya fitur hardware-nya itu sudah tidak bisa diupdate gitu. Jadi dia pakai yang paling terakhir. Di sini ada performance juga, karakteristik operasi utama produk, kemudian perceived quality, ini persepsi kualitas oleh konsumen. Ini dari apa persepsi kualitas? Dari ini tadi itu apa? Apa kita wawancara secara langsung atau kita observasi dengan kuesioner. Estetik, nah ini daya tarik produk. Kita lihat iPhone, produknya Apple itu estetik sekali ya, mulai dari bahannya ya kan. Kemudian apa lagi? Jadi kamera itu macam-macam di belakangnya ya sekarang. Oppo seperti apa, Vivo seperti apa, ini beda-beda ya. Nah itu dilihat dari keestetikannya. Kemudian serviceability, kemudahan perbaikan dan perawatan. Ini penting ya. Buat apa bagus tapi nggak bisa nggak ada service center yang bisa memperbaiki ketika produk atau handphone kita rusak. Oke, studi kasus Hauki yang pertama itu perancangan rak dinding. Coba teman-teman lihat.
Rak dinding tuh macam-macam ya, mulai dari yang setiap ada barriernya, ada batasan-batasan ininya ya, itu dipasang buku-buku. Nah, tiba-tiba muncul kita punya ide, ini jadiin satu aja seperti ini. Lebih ringkas, simple. Lagian kalau buku itu kan yang mau dilihat depannya. Kalau kita lihat depannya, menarik gambarnya, udah, ambil ini buku bagus kayaknya. Tapi kalau dari samping kan kita cuma lihat tulisan, judul sama pengarangnya kan. Nah, seperti itu. Kemudian, smartphone yang kita pakai sekarang ini ya jelas. Ini adalah yang dibutuhkan dalamnya apa? Durability tadi, fitur-fiturnya ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Dimas? Hafid? Sinta? Sheila? On? Seven? Ji? Belum ada. Berarti sampai sini sudah paham ya tekniknya ya, teknisnya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke ya. Kita akan membuat sebuah host of quality. Host of quality tadi proses pengembangannya adalah identifikasi voice of customer, transformasi ke karakteristik teknis, penyusunan matriks relasi, pengujian konsep desain. Nah, HOQ atau host of quality untuk produk coklat pertama teman-teman. Nah, produk coklat itu apa sih yang paling misalnya ini identifikasi persyaratan pelanggan, what and how ya. What itu adalah pernyataan pelanggan, how itu adalah spesifikasi desain atau teknis dari produk kita. Oke, what untuk produk coklat. Yang pertama apa? Penampilan yang menggugah selera. Ya, pertama penampilan yang menggugah selera. Kemudian tekstur yang bagus. Ini kebutuhan pelanggan nih, ya kan? Rasa, harganya murah, rendah, sehat dan rendah lemak, ya. Biasa korelasinya sehat dan lemak itu kadang nggak berkorelasi ya. Nggak berkorelasi. Korelasinya kadang negatif ya. Kemudian selera yang bagus. Nah, itu menggugah selera kita. Kemudian how untuk produk coklat ini warna. Kan ada coklat yang biasa warna putih, warna coklat itu sendiri. Ada coklat putih. Nah, itu juga ya kan? Coklat merah coklat yang coklat sama yang coklat putih itu variasi dari produk itu sendiri. Ya, namanya coklat ya warna coklat. Kenapa ada coklat putih? Ya itu ide inovasi dari yang bikin produk itu. Kemudian dari warna ke berat. Oke, kalau warna kita bisa sebut selain isi dalam, biasa ada warna cover juga. Cadbury sama apa namanya? Silver Queen yang paling umum warnanya beda, ya. Ada lagi Silver Queen Bugis. Silver Queen Bugis itu ya coklat aja terus dikasih mete, lebih banyak metenya daripada Silver Queen itu sendiri. Ya itu juga, tapi karena kurang di packing yang baik, makanya kurang laku berarti. Karena apa namanya? Kurang banyak peminatnya. Silver Queen kan biasa sambil kita ngiklan di makanya iklan-iklan di TV gitu kan mahal-mahal bayarannya. Karena memang itu menarik pelanggan. Ya. Kemudian untuk ukuran dimensi, nah ini lagi. Kemudian kemasan seperti apa, pilihan rasa, jumlah susunya di dalam ada berapa, kandungan gulanya seberapa. Nah ini yang kita perhatikan adalah ini. Nanti mau dihubungkan dengan what ini. Nah cara bikinnya seperti apa? Nah cara bikinnya kita bikin matriksnya dulu. Pentingnya sama apa itu namanya? Importance-nya ya, kepentingannya ya. Importance. Nanti importance ini ada bobotnya.
Ya, ini bobotnya importance ini strong, moderate, weak ya. Strong, moderate, weak. Nah, kita bikin apa namanya? Simbol-simbolnya. Terus 3. Nah, ini strong ini 9, 31, ini no correlate, hitung bobotnya ini. Kita bagaimana kita apa itu namanya? Mendapatkan nilai seperti ini. 48. Ingat, importance ini adalah dari customer of voice dan competitor comparison juga ya. Ini yang punya kita ini. Kita hubungkan nanti dengan ini. Gitu ya. Kemudian ini importance week-nya 48. Berarti caranya itu adalah hubungannya dulu 2. Kalau color tadi itu berapa? Color dengan advertising appearance itu 9 ya. Berarti 3 kali 9. Ini 3 kali berapa? Kan nggak ada ya? 0. 0 sama 0. 2 kali 9, 3 kali 9. Oh ini ada flavor sini ada ding. 3 kali 1. 3 kali 9, 9, 1. Udah? Jumlahnya berapa? 18, 48. 18 ya toh tambah 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 3, 27, 30, 30, 48 nah. 48. Kemudian ini 48 ini apa tadi? Ini 48 importance week-nya. Ya kan? Nah, kemudian yang lain nih berapa? 2 kali 3. 6. 2 kali sini 3. Ini tadi 48. Sorry. 48, sini 6. Sekarang coba dari sana, Ji. Itu Ji. Size. Size-nya ini pakai ini. Ya, ambil dari situ datanya. Itu berapa nilainya? Ya, berarti terus yang ada isinya aja. Enggak, yang size saja, khusus size. Ah. 0, 0. Itu berapa? Itu lingkaran dia. Berarti ini loh. Moderate-nya 3 ya. Iya kan? 3. Low price-nya berarti benar udah. Yang enggak ada enggak usah. Berarti ini berapa? Ini apa ini? Ini maksudnya apa? Angka atau apa ini? 0 ya. Ya udah, soalnya ini ada 0 di sini. Nanti enggak beda. Enggak usah isi ya, kalau 0 enggak usah diisi. Itu berarti berapa? Nah, oke, jumlahkan berarti berapa situ? Dua tambah 3 berapa? Ya, benar, berarti karena cocok ini. Cocok berarti. Deh, sekarang edit. Satunya jangan. Ya. Itu berapa? Ya. 2 kali. Ya, oke, dikalikan. Dua kali 3 pertama kan ambil dari sini dikalikan ini nilainya toh berapa? Ya udah tulis di sampingnya sama dengan biar ini kelihatan 6. Ya, terus 3 kali 9. 1 kali 9 salah. 3 kali 9 2. Nice try. 5 kali 1. Udah, jumlahkan. 11 tambah 27. Kasih di bawah-bawahnya biar rata sama ini. Erno.
5 kali 3. Ini berapa? 11 tambah 7. Gimana sih kamu R tadi? Ini ya? 2 dikali 3, ya toh? 6. 3 kali 9, 27. 15. Nah ini. 12 tambah 6, 9, 1, 2. 59. Oke. Ini aja. Kamu aja. Hmm? 7, ini kan 11. 11 tambah 5. Kamu kerjakan yang mana tuh, R? Quantity of, masih ada yang kurang ya? Oh ini tambahin ini. Flavornya ya ke quantity of milk. Flavor ini tadi si Erno apa? Kurang apa? Kurang 1 ya? Kurang ini low price. Oh, low price-nya kurang, tambahin 0. Tambahin lingkaran di situ. Berarti tambahin nilainya. 3 lah. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Coba Erno perbaiki R. Ini kayaknya lebih nih, coba dia. Ini kan choice of flavor ya. Nah, oke. 3 kali 9. Oke, paling bawah 5. Kamu ya, Cos. Yang apa namanya? Lingkaran, terus lingkaran ada titik, segitiga. Itu benar. Di sini kamu. Terus terus ini health and low fat, ini segitiga. Kemudian benar 0. Apa? Oh, lingkaran. Ya udah, berarti 6 7 1 4 kok 15 ini? Iya betul. Iya. 5 9 10 tambah 17 tambah 6 3 23 tambah ini ya. 34 ya, 53. 2 terus 3 kali 1 3 9 kali 4 36 5 kali 3 15. Totalnya ini 9 11. Kurang 1 segitiganya di flavor ini. Di sini. Ya. 3 dikali 9 kali 4 36 5 kali 3 15. Totalnya ini 9 11. Kurang 1 segitiganya di flavor ini. Di sini. Ya. 3 dikali 1 3 5 19 sini sudah 9 sini. Ya, 59. Oke, segernya langsung tulis, tolong bantu sih tulis 72. Karena ini 3 kali 7 sama 5 kali 3 kali 9 sama 5 kali 9. 72. Ya di bawah di sebelah yang seger ya. Nah, itu 72. Nah, kemudian untuk relative importance weight-nya itu nanti kan totalnya ini ya.
Coba hitung totalnya, Safi. Nih, berapa ini? 48 tambah 6 tambah 5 tambah 38 tambah 53 tambah 59 tambah 72. Berapa? Dua ratus 281. 281 nanti 48 bagi 281 dikali 100% kan kita mau cari persentasenya ya. Nanti ini kan persentase relative importance weight-nya, persentase. Totalnya nanti di sini. Nanti totalnya. Jadi yang paling kelihatan, yang paling penting itu apa? Yang paling banyak persentasenya. Jumlah gula. Yang paling banyak di sini ini jumlah gulanya. Ya. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, guys? Ada. Berarti aman ya? Bisa ya? Oke, nanti kira-kira dari sini teman-teman sudah punya ide-ide kan bisa biasa dalam produk apa kira-kira bagaimana sih? Saya mau ngukur itu, mau ngukur apa itu namanya? Produk saya mau bikin produk baru. Saya membandingkan dengan kompetitor dulu ya kan? Atau yang biasa kita mau inovasi produk. Ya, kita sudah tahu produk kita. Kompetitor apa namanya? Customer sudah tahu produk kita, berarti kita sudah dapat keinginan customernya apa ya? Seperti itu. Itu biasa kita gunakan untuk inovasi produk. Nah, harapannya mudah-mudahan dari perkuliahan ini bisa diterapkan di dunia nyata gitu ya. Seperti apa. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah di akhir pertemuan, masih 2 minggu lagi ujiannya ya. 2 minggu lagi ujian, nanti teman-teman per kelompok ini, saya bentuk kelompok, nanti bikin suatu produk ya, contoh produk yang kira-kira teman-teman bisa, misalnya rak buku gitu ya, misalnya rak buku, kayak tadi itu contohnya. Nanti kita lihat pasar dulu, bisa cari di Google Trends itu kan, pencarian tentang rak buku seperti apa gitu. Nanti ada juga misalnya mau bikin kompor kecil ya, bikin kompor mini stove buat apa itu namanya? Buat outdoor, buat camping begitu ya. Buat camping nanti kan sudah ada produk seperti itu. Tapi kan kita bisa membuat produk yang lebih ekonomis, yang penting kan suhunya dapat apa namanya? Fungsinya dapat, yaitu untuk memanaskan air misalnya kalau kita camping outdoor, terus bentuknya, bobotnya seperti apa gitu, yang ekonomis, yang murah, bahan bakar semua bisa pakai gitu ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, jadi setelah ini saya akan upload di mana di Adlink-nya nanti buat tugas besarnya seperti apa, dikumpulkan pada saat UASnya ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita berdoa dulu sebelum kita menutup perkuliahan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.